Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ledis Dinisya Pribadi. Saya adalah mahasiswi semester 3 program studi akuntansi S1 Universitas Pamulang, asal kelas 03 SKP 009. Ini adalah video kedua saya untuk memenuhi nilai tugas mata kuliah perekonomian Indonesia. Dalam video saya yang kedua ini, saya akan membahas mengenai desentralisasi dan otonomi daerah. Sebuah negara sudah pasti memiliki sistem pemerintahan, baik pemerintahan pusat maupun daerah. Pemerintahan pusat dan daerah juga mempunyai sistemnya sendiri dalam mengatur wilayahnya masing-masing. Di Indonesia, pemerintah daerah menggunakan sistem otonomi daerah untuk mengatur wilayahnya. Singkatnya, otonomi daerah adalah kebijakan untuk mengatur daerahnya sendiri. Memberikan otonomi kepada daerah-daerah di Indonesia diharapkan mampu mewujudkan sistem negara yang lebih efektif. Selain otonomi daerah, sistem lainnya adalah desentralisasi. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, desentralisasi adalah penyerahan kekuasaan pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom berdasarkan asas otonomi. Salah satu faktor yang menyebabkan pemerintah Indonesia menggunakan sistem ini adalah jumlah penduduk yang banyak, keberagaman bangsa Indonesia, wilayah yang luas dengan pulau-pulau, dasar negara, dan konstitusi yang menghendaki negara demokratis, serta efisiensi penyelenggaraan pemerintahan. Lalu pada video ini kita akan membahas desentralisasi dan otonomi daerah secara garis besar. Seperti yang telah kita sebut sebelumnya, otonomi daerah adalah kebijakan untuk mengatur daerahnya sendiri. Otonomi daerah bertujuan untuk dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, dapat mengembangkan kehidupan yang berasaskan demokrasi, dapat mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh masyarakat, dapat mewujudkan pemerataan daerah, dapat memelihara hubungan yang serasi dan baik antara pusat dan daerah serta antar daerah dalam rangka menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI, dapat mendorong upaya pemberdayaan masyarakat, dan terakhir dapat menumbuhkan prakarsa sekaligus kreativitas, meningkatkan peran masyarakat, serta mengembangkan peran dan fungsi dari pihak DPRD. Selanjutnya, terdapat 3 prinsip dalam penyelenggaraan otonomi daerah, yakni yang pertama prinsip otonomi seluas-luasnya, lalu yang kedua prinsip otonomi nyata, lalu yang ketiga yaitu prinsip otonomi yang bertanggung jawab. Prinsip yang pertama yaitu prinsip otonomi seluas-luasnya. Berdasarkan prinsip ini, suatu daerah akan diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan rumah tangga sendiri berikut pemerintahannya, kecuali jika terdapat wewenang yang menurut peraturan perundang-undangan memang menjadi kewenangan dari pemerintah pusat. Lalu prinsip kedua yaitu prinsip otonomi nyata. Berdasarkan prinsip ini, suatu daerah diberi kewenangan untuk menangani urusan pemerintahan yang didasarkan atas tugas, wewenang, dan kewajiban yang secara nyata sudah ada serta mempunyai potensi untuk dapat terus tumbuh, berkembang, sekaligus hidup sesuai potensi suatu daerah tertentu. Lalu prinsip terakhir yaitu prinsip otonomi yang bertanggung jawab. Prinsip ini bermakna dalam suatu sistem penyelenggaraan pemerintahan harus pula disesuaikan dan diperhatikan tentang adanya tujuan dan maksud dari pemberian otonomi. Tujuan yang ingin dicapai menurut prinsip ini adalah mampu memberdayakan masing-masing daerahnya dalam rangka meningkatkan kesejahteraan di masyarakat luas. Selanjutnya, ada asas-asas untuk menyelenggarakan otonomi daerah. Pada dasarnya ada 3, yaitu asas desentralisasi, asas dekonsentrasi, dan asas tugas pembantuan. Yang pertama yaitu asas desentralisasi. Asas ini bermakna adanya penyerahan wewenang dari pemerintah pusat kepada daerah-daerah otonomi berdasarkan struktur Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Lalu yang kedua ada asas dekonsentrasi. Asas ini bermakna adanya pelimpahan wewenang dari pemerintahan pusat kepada gubernur sebagai representasinya di tingkat daerah. Dan yang terakhir yaitu asas tugas pembantuan. Asas ini bermakna bahwa terdapat sebuah penugasan yang dilakukan oleh pemerintah pusat kepada suatu daerah otonomi dan oleh kepala daerah kepada kepala desa dalam rangka melaksanakan tugas tertentu yang disertai adanya ketentuan tentang pembiayaan, sarana, dan prasarana, serta sumber daya manusia. Setelah membahas otonomi daerah secara garis besar, selanjutnya kita membahas mengenai desentralisasi. Sebelumnya sudah disebutkan bahwa desentralisasi adalah penyerahan kekuasaan pemerintahan oleh pemerintahan pusat kepada daerah otonom berdasarkan asas otonomi. Tujuan dari desentralisasi. Pemerintahan daerah memiliki wewenang membangun dan mengembangkan daerahnya sesuai dengan potensi yang dimiliki daerahnya masing-masing. Lalu yang kedua, daerah mampu bersaing untuk membuktikan kemampuan
kemampuan setiap daerah mandiri untuk menjadi daerah yang lebih baik tanpa menghilangkan keistimewaan dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman daerah. Dan yang terakhir yaitu daerah juga harus mampu menjamin hubungan yang serasi antar daerah dengan pemerintah. Artinya, menjaga keutuhan wilayah NKRI demi mencapai tujuan negara. Lalu hal terakhir yang akan saya bahas yaitu kelebihan dan kekurangan desentralisasi. Kelebihan desentralisasi diantaranya yang pertama, struktur organisasi merupakan pendelegasian wewenang dan memperingan manajemen pemerintah pusat. Yang kedua, mengurangi bertumpuknya pekerjaan di pusat pemerintahan. Lalu yang ketiga, dalam menghadapi permasalahan yang mendesak, pemerintah daerah tidak perlu menunggu instruksi dari pusat. Lalu yang keempat, hubungan yang harmonis dan gairah kerja antara pemerintah pusat dan daerah dapat ditingkatkan. Lalu yang kelima, peningkatan efisiensi dalam segala hal, khususnya penyelenggara pemerintahan, baik pusat maupun daerah. Dan yang terakhir yaitu dapat mengurangi birokrasi dalam arti buruk karena keputusan dapat segera dilaksanakan. Kekurangan desentralisasi. Yang pertama, keseimbangan dan keserasian tujuan dapat mudah terganggu. Yang kedua, desentralisasi dapat memunculkan sifat kedaerahan. Yang ketiga, memerlukan banyak waktu untuk melakukan perundingan atau musyawarah. Lalu yang keempat, memerlukan biaya yang besar. Lalu yang kelima atau terakhir, besarnya organ pemerintahan sehingga membuat struktur pemerintahan jadi kompleks dan dikhawatirkan koordinasi tidak lancar. Sekian video pembahasan dari saya mengenai desentralisasi dan otonomi daerah. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.